Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GMI Cire. Hari ini tanggal 24 September 2023. Kami juga menyambut setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Anda dapat subscribe channel YouTube GMI Cire. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Selamat datang di Gereja GMI Cire. Kita akan memulai ibadah kita. Sungguh pagi yang sangat indah ketika kita bisa datang di tempat ini untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Saya percaya bahwasanya kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah merasakan akan kasih setianya Tuhan yang sungguh luar biasa. Marilah kita bawa hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah ini, jemaat dipersilahkan untuk mengambil sikap saat teduh. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari Anaknya, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya kita semua yang hadir di sini dan yang sudah beribadah di tempat ini adalah orang-orang yang sudah merasakan akan anugerahnya Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh hanya untuk memuji dan menyembah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita katakan dengan kesungguhan hati kita, Yesus kemuliaan.
Biarlah kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Sekali lagi, segala pujian syukur hanya bagimu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau menyerahkan ibadah pagi hari ini kepada Tuhan dalam berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersuka cita oleh karena setiap lawatan Tuhan atas kehidupan kami. Telah 1 minggu lamanya Tuhan telah memberkati kehidupan kami hingga pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan 1 hari, sebuah hari yang spesial untuk kami boleh datang bersekutu bersama-sama di tempat ini. Untuk kami boleh memuji, menyembah, mencari kehendak-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, akan setiap kesalahan kami, dan layakkanlah kami pagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami saat ini, untuk boleh memenuhi setiap hati dan pikiran kami, biar kami boleh fokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami ini, dari awal hingga pada akhirnya nanti. Biarlah segala pujian kami, itu semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan menyuruhkan kembali akan pujian yang mengatakan, Allah sumber kuatku. Kita akan bertepuk tangan, kita akan menyerukan bahwasanya Allah adalah sumber kekuatan kita. Engkau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. mari kita buka suara kita naikkan sorak-sorak dan serukan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami bersuka cita, kita semua bersuka cita oleh karena Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan kita. Kitalah miliknya Tuhan dan Tuhan adalah milik kita. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Andalkan, Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber
semua percaya bahasanya kita semua yang hadir di sini itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Setiap orang-orang yang sudah merasakan akan kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan atas kehidupan kita. Kita percaya bahasanya Dia itu sungguh baik. Amin. Bapak Ibu, kita mau serukan kembali pujian untuk nama Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari kita tunjukkan pujian ini dan serukan dengan sikap hati kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kita memujikan pujian ini kembali dengan sikap hati yang menunjukkan bahasanya kita bersyukur kepada Tuhan. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kita katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kita mau katakan He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Mari kita katakan He's so good to He you. is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Segala pujian untuk nama Tuhan. Kita akan bersama-sama berespon Soria yang terambil dari Filipi 1. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap,
Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang ganjil, begitu seterusnya, dan ayat ke-26 kita akan baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 12 sampai 26 diberikan perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus telah nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Kita baca bersama. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Sebentar kita akan mengantar anak-anak sekolah minggu untuk masuk ke kelas sekolah minggu dan akan dipimpin doa oleh Pendeta Hen. Mari anak-anak kita berdoa. Mari kita berdoa bagi mereka. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa bagi anak-anak kita pada hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu membawa anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka. Hari ini mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi mereka dan Engkau ada untuk mereka. Dan biarlah kami terus berdoa, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka pada hari ini. Dan Tuhan memberkati mereka dengan berkat melimpah. Pulang mereka dari tempat ini, mereka boleh mengalami perubahan sedikit demi sedikit, mempunyai karakter yang lebih serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan firman yang akan ditaburkan. Tuhan berkati ruangan sekolah minggu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak kembali ke ruang sekolah minggu.
Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian yang terutama. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kita sambil merenungkan apakah kita sudah benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar sungguh mau mencintai Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Kita mengatakan kembali yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya,
Mari kita katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, Haleluya, saya hanya mau cinta Yesus. saya mau cinta Yesus. Sungguh katakan dari hati, saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Kami tahu cinta membutuhkan ujian. Kami tahu cinta membutuhkan pengorbanan. Kami tahu ketika kami mencintai ada hal yang harus kami buang. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau yang memberitahukan kepada kami hal apa yang masih perlu kami buang, hal apa yang harus kami perjuangkan di dalam hidup kami, agar kata-kata kami di dalam pujian pada pagi hari ini bukan sekedar kalimat yang keluar dari mulut, tetapi kalimat yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Berkata-katalah kepada kami secara pribadi ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik atau luar biasa tidak baik? Luar biasa baik. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberi tema hidup mati bagi Kristus. Kita membuka sekali lagi yuk di kitab Filipi. Kita akan mengulang beberapa ayat saja dari apa yang sudah kita baca tadi waktu di responsoria. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat 24 ya, kita ulangi. Sudah? Oh ya, yuk. Saya baca ayat ke-20, kekasih-kekasih Tuhan ayat 21 ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita ini harus diberi makna, betul? Kenapa hidup kita harus diberi makna? Ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya diingatkan pada peristiwa tahun 1997 akhir, ya. Nah, pada saat itu kami mendapat berita bahwa nenek kami dalam kondisi yang kurang sehat. Tidak lama kemudian dapatlah informasi duka bahwa nenek kami meninggal. Bapak Ibu Saudara, waktu itu umur saya 21 tahun. 21 tahun, waktu saya mendengar nenek saya meninggal, tiba-tiba hati saya diliputi dengan kesedihan. Kenapa hati saya diliputi oleh kesedihan? Karena saya ingat nenek saya itu orang yang sangat baik, sangat ramah, dan sangat sabar. Satu hal yang paling saya sesali di dalam hidup saya adalah saya mengagumi nenek begitu rupa, tetapi saya tidak pernah berpikir kemana nenek nanti akan hidup setelah dia meninggalkan dunia ini. Sekalipun saya tahu bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan, tetapi di usia 21 itu saya masih belum
betul-betul serius memikirkan dampak saya, dampak iman saya, dampak hidup saya bagi keselamatan keluarga saya. Saya betul-betul masih belum berpikir sampai di situ pada waktu itu, umur 21 tahun Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara jauh lebih berbahagia daripada saya, jauh lebih bermakna hidupnya daripada saya, khususnya yang hidupnya saat ini di bawah umur 21 tahun tetapi sudah sungguh-sungguh mengerti apa makna hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika saya merenungkan waktu itu, saya merasa hidup saya betul-betul tidak berguna sama sekali. Saya merasa waktu itu hidup saya tuh tidak ada artinya sama sekali. Untuk apa kebaikan? Untuk apa uang yang dikejar? Untuk apa posisi yang dikejar? Untuk apa dunia yang dikejar? Kesenangan yang dikejar? Kalau pada akhirnya hidup kita ini tidak memberikan sesuatu pengaruh yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, peristiwa kematian nenek adalah salah satu sejarah titik balik kehidupan saya dalam hal merenungkan makna hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang hidup mati bagi Kristus. Siapa yang mengucapkan ini? Yang mengucapkan kalimat ini bukan seorang yang hidupnya tanpa masalah, Bapak Ibu Saudara. Yang mengucapkan kalimat ini adalah seorang rasul Tuhan yang hidupnya tidak mudah, yang menjalani hari-harinya tidak gampang. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, tadi sudah dibaca ya. Rasul Paulus menulis surat ini kepada sebuah jemaat, yaitu jemaat yang ada di Filipi. Jemaat Filipi itu adalah jemaat yang pertama kali dia bangun, ya, dia menangkan ketika dia dalam perjalanan ke Eropa, gitu ya, perjalanan memberitakan Injil ke Eropa. Nah, ini adalah jemaat pertama-tama yang dia bangun ketika dia melakukan perjalanan pengabaran Injil ke daerah Eropa. Tentu ada rasa cinta, ada rasa sayang begitu dalam, ada rasa memiliki yang begitu dalam terhadap jemaat di Filipi. Dan ketika Paulus menulis surat ini, Paulus dalam satu kondisi di mana dia dipenjarakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan dalam kondisi dia duduk santai, leha-leha, enak-enak gitu ya, menikmati hidup, bukan. Tetapi dia sedang dipenjarakan dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi yang difitnah, dalam kondisi yang tidak disenangi oleh sebagian orang. Dan dia menderita secara fisik, secara mental juga mungkin dia menderita. Tetapi dia bisa menuliskan sebuah kalimat yang menurut saya begitu inspiratif, begitu positif, dan begitu berdampak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat Paulus di dalam perjalanan pelayanannya ketika dia bertobat mengikut Yesus tidak semudah sebelum dia menjadi Kristen. Ketika dia sebelum dia menjadi Kristen, apa yang dia lakukan? Oh, dia punya power, Bapak Ibu Saudara. Dia punya kuasa, ya. Dia bisa mengerahkan orang-orang untuk menganiaya orang lain. Tetapi ketika dia percaya Tuhan Yesus, kesenangan itu, power itu sudah dianggap sebagai sampah. Malah dia menikmati setiap penderitaan yang dia alami, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ya di dalam surat 2 Korintus pasal 16 gitu ya. Di situ 2 Korintus ya, sebentar. Pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai 10. Di situ tuh Paulus menceritakan bagaimana suasana kehidupan pelayanannya, ya. Dia katakan dia itu hampir kehilangan nyawa. Berarti dia hampir mati. Berarti apa yang dia lakukan itu juga hampir merenggut nyawanya. Dia disalahpahami, dia difitnah, dia dianiaya. Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya itu loh, dia juga punya sakit penyakit yang tidak bisa sembuh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia mengungkapkan semua penderitaan yang dia alami, tidak ada satu kata pun dia mengutuk, marah, atau kecewa kepada Tuhan. Malah dia berkata, justru di dalam kelemahankulah kuasa Allah menjadi
nyata. Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus bisa berkata demikian? Kenapa Paulus begitu pede dengan keadaannya, sementara keadaannya itu tidak ada satupun yang bisa dibanggakan? Siapa yang bangga pada penderitaan? Ayo, Bapak Ibu Saudara, bangga nggak kalau sakit? Bangga nggak kalau ada sakit? Bangga nggak kalau misalnya usahanya nggak untung? Bangga nggak kalau misalnya nilainya pas-pasan? Bangga nggak kalau misalnya kondisi keluarga rumah tangganya tidak harmonis? Bangga nggak kalau anak-anaknya susah diatur? Bangga nggak kalau misalnya anaknya kurang? Bangga nggak kalau misalnya anaknya punya kekurangan? Bangga nggak kalau istrinya atau suaminya punya kekurangan dan kelemahan? Bangga nggak Bapak Ibu Saudara? Saya percaya 100% kita pasti bergumul di dalam hati. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara, kalau bilang enggak itu luar biasa, itu iman-iman dewa itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi Paulus di dalam kondisi seperti itu dia bisa mengatakan ya bahwa justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Awalnya saya kurang mengerti bagian ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saya gagal, ketika saya tidak mampu, ketika saya merasa saya tidak sanggup, justru saat itulah saya bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus yang berkata, justru di dalam kelemahankulah kuasa Allah menjadi sempurna. Nah, Paulus di dalam perjalanan imannya yang penuh dengan lika-liku ini, ya, dia sudah melihat bagaimana Allah berkarya dari satu peristiwa ke satu peristiwa, dari satu masalah ke satu masalah, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dia sudah melihat dan dia meneliti semua perjalanannya dan dia hanya menemukan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang membuat Paulus pada saat kita membaca Filipi pasal 1 ya tadi, dia berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Karena dia tahu bahwa iman yang dia hidupi, iman yang dia pegang, itu memang bukan iman yang membuat dia keluar dan bebas dari masalah 100%. Tetapi justru iman yang dia beritakan, iman yang dia pegang adalah iman yang membangkitkan kekuatan. Iman yang sungguh-sungguh hidup, iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada berapa banyak dari kita orang-orang Kristen yang kecewa pada Tuhan ketika masalah datang. Ketika usaha tidak baik-baik kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku sudah ke gereja, aku sudah berdoa, aku sudah setia, kenapa usahaku tidak maju? Ketika kita mulai setia, ketika kita mulai berkomitmen untuk memberi diri bagi pekerjaan Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih kita cobaan, ya, masalah kesehatan, masalah relasi, ya, masalah macam-macam datang. Bapak Ibu Saudara, lalu kita berkata, Tuhan, kenapa justru ketika aku berkomitmen mau menyerahkan hidup bagi pekerjaan-Mu, Tuhan memberikan aku jalan ini? Apakah Tuhan tidak sayang kepadaku? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sering kali mempertanyakan keadaan kita yang tidak baik kepada Tuhan karena kita tidak puas. Tetapi Paulus tidak demikian. Paulus berkata apa? Hidup bagiku adalah Kristus. Artinya apa? Artinya tidak ada hal yang lain lagi selain membuat hati senang di dalam segala perkara. Paulus katakan, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus tahu bahwa kesusahannya, kesulitannya suatu hari akan memberikan inspirasi kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya di ayat 1, pasal 1 ayat 12 tadi kita baca. Dia bilang, aku tidak malu dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara, kalau dipenjarakan itu malu ya. Berarti identik dengan penjahat. Paulus katakan, aku tidak
dipenjarakan karena aku memberitakan Injil. Dia tahu bahwa memberitakan Injil itu bukan sebuah kesalahan. Memberitakan Injil bukan sebuah dosa. Justru dia katakan, ketika aku dipenjarakan, di penjara pun aku berkarya. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak dari kita yang berani berkata, di dalam sakit penyakit pun aku tetap berkarya bagi Tuhan. Itu namanya hidup bagi Kristus. Seberapa banyak dari kita ketika kita bangkrut dan kita berkata, di dalam kebangkrutanku aku tetap berkarya. Di dalam persoalan keluargaku yang belum selesai sampai hari ini, aku tetap berkarya. Paulus hari ini mengajarkan kita tentang apa makna hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus artinya di dalam segala perkara, di dalam segala persoalan, di dalam segala kesulitan yang kita hadapi, kita berpikir di situ kita bisa berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita itu punya sebuah problem di dalam berpikir tentang sebuah keadaan. Ketika kita menjalani sebuah keadaan, kita tidak bisa melihat persis maksud dari peristiwa pada saat itu. Betul? Mengapa? Karena kita berdiri di titik yang sama dengan masalah itu. Misalnya Bapak Ibu Saudara, saya maju ke depan ya. Ini saya berdiri di sini Bapak Ibu Saudara, di sini. Saya bisa melihat enggak apa yang ada di bawah saya? Enggak bisa. Karena dia ada di titik di mana saya berdiri. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, dengan cermat apa-apa saja yang ada di bawah saya. Tetapi ada satu pribadi yang bisa melihat dengan jelas apa yang kita alami. Yaitu dia yang ada di atas. Siapa dia yang ada di atas? Dia adalah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus mengerti persis konsep ini ya. Bahwa segala perkara dia bisa tanggung karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi dia untuk melewati setiap titik kesulitan yang dia alami. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak malu, makanya dia bilang, aku di penjara aku tidak malu. Justru di dalam penjara aku membuat Injil lebih tersebar. Dulu saya berpikir, kenapa saya tumbuh dari keluarga yang kalau menurut saya broken home lah. Karena papa saya pernah cerita ya, papa saya itu seorang yang otoriter. Ya. Mama saya seorang yang permisif. Ngerti ya? Bayangkan, otoriter dan permisif itu artinya apa? Dua sifat yang berbeda. Kami di tengah-tengah. Ya. Jadi kami tidak tahu yang mana yang sebenarnya betul-betul benar. Karena kami antara otoriter dan permisif. Bapak bilang enggak boleh. Mama curi-curi boleh. Artinya yang mana yang benar? Sebenarnya kami tumbuh besar dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dulu berpikir, aduh kenapa saya tumbuh besar dalam kondisi keluarga seperti ini ya. Kenapa saya tidak tumbuh besar dari keluarga yang papa mamanya bisa ngomong baik-baik ya. Terus sama anak-anaknya bisa canda ya. Sampai di usia yang ke 17 ya. Jadi usia 17 itu 18 lah saya keluar. Tahun 1994 itu saya keluar. Kami tinggal numpang di sebuah keluarga saudara. Saya melihat saudara kami ini, waduh suami istri bisa canda, orang tua bisa canda sama anak. Kok kayaknya enak banget ya, kenapa saya enggak lahir dari keluarga yang seperti itu? Kenapa saya lahir dari keluarga yang membuat saya banyak mengeluarkan air mata waktu itu? Saya merasa kecewa gitu ya. Tetapi setelah saya melewati masa itu, saya baru mengerti maksud Tuhan. Justru peristiwa itu melatih karakter saya untuk mengerti, untuk bisa memahami apa yang orang lain rasakan gitu ya.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang kita tidak bisa memahami 100% apa yang orang lain alami. Tapi minimal kita tahu apa rasanya tidak menjadi siapa-siapa di dalam sebuah keluarga. Apa rasanya tidak disayangi. Apa rasanya dibiarkan berjuang tumbuh dewasa sendiri. Jadi setidaknya kita mengerti rasanya seperti apa. Sehingga apa? Sehingga di dalam kondisi itu kita bisa menguatkan, meneguhkan orang lain dan menjadi contoh teladan bahwa aku kuat, kamu juga bisa kuat. Ya. Kadang-kadang saya juga berpikir, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami sakit-sakit tertentu? Atau Tuhan izinkan anggota keluarga kita mengalami sakit-sakit tertentu? Supaya apa? Supaya suatu hari kalau kita dibutuhkan, kita siap Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita menjalaninya dengan ikhlas, kita menjalaninya dengan tenang, maka orang akan melihat apa yang menjadi rahasia kita tetap teguh. Nah disitulah apa? Kita menginspirasi orang lain. Paulus katakan, kalian tidak usah malu karena aku dipenjarakan oleh karena Injil. Memang ada orang juga sengaja beritakan Injil supaya aku dipenjarakan lebih berat. Tetapi ada juga orang yang sepihak dengan aku tetap memberitakan Injil karena kasih. Dan aku tidak peduli. Baik orang yang sengaja mau menjahatkan aku, menjelekkan aku, memperberat deritaku, ataupun orang yang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, yang pasti mereka memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan. Itu tidak penting bagiku. Orang yang mau menyakitiku, dia bukan menyakiti diriku. Betul nggak? Yang dia lawan siapa? Yang dia lawan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita mau membalas orang yang berbuat tidak baik pada kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil keuntungan dari kelemahan kita. Betul nggak? Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak mengalami hal yang serupa ya. Menggunakan kelemahan kita untuk keuntungan pribadinya. Nah ini sama memberitakan Injil supaya memperberat orang lain, gitu kan? Nah kita nggak perlu membalas, kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu adalah untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau kita bisa melewatinya, berarti kita sudah menjadi sebuah contoh teladan dari kesabaran dan pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup bagi Kristus artinya apa? Di dalam segala perkara, di situ aku tetap bisa berkarya bagi Tuhan. Aku tidak mempertanyakan apapun kesulitan, kesusahan, penderitaan, ketakutan dan kekhawatiran yang kualami. Aku tidak ingin mempertanyakan kepada Tuhan. Yang aku tahu bahwa saat ini apa yang kualami ada maksud Tuhan di dalam hidupku. Dan Tuhan mau aku boleh menginspirasi orang lain melewati kejadianku. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu harus punya cerita. Amin. Cerita apa yang mau kita ceritakan ke orang lain? Pasti cerita baik, betul? Ceritakanlah bagaimana Tuhan bekerja, berkarya, menolong Bapak Ibu Saudara melewati kesulitan. Ceritakanlah kepada orang lain bagaimana Kristus menolong Bapak Ibu Saudara dan saya menang terhadap sebuah godaan. Ceritakanlah hal-hal baik, hal-hal tentang pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu kita sudah memberitakan Injil. Kita tidak perlu berdiri di atas mimbar seperti Boksu, seperti saya, seperti hamba Tuhan yang lain. Tidak perlu. Hidup bagi Kristus adalah menghadirkan Allah di dalam setiap problema yang kita hadapi. Menghadirkan Kristus, menghadirkan kuasanya, kekuatannya lewat setiap suka duka yang kita alami. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah hidup bagi Kristus. Lalu apa maknanya mati bagi Kristus? Nah, Paulus jelas mengatakan, kalau aku hidup memberikan buah, berarti selama hidup aku harus bekerja. Betul nggak? Yang namanya bekerja ya pasti ada
hasil, betul nggak? Kalau nggak kerja bisa ada hasil nggak? Nggak ada hasil. Nah, Paulus katakan, kalau aku hidup, aku bekerja menghasilkan buah. Artinya selama aku hidup, aku komitmen, aku melakukan apa yang Tuhan mau, aku menghasilkan buah iman, aku menghasilkan buah iman bagi orang lain, aku menginspirasi orang lain dengan imanku, dengan ketekunanku, dengan ketaatanku. Dan kalau aku mati adalah sebuah keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Banyak orang takut dengan kata mati. Karena mati artinya, apa ini? Nol. Bukan 3 loh ya. Tapi mati artinya apa? Nol. Betul nggak? Mati itu artinya nol kan? Kita mati, dimasukkan ke dalam kubur, kita ada bawa harta yang kita kumpulin nggak? Nggak ada, artinya nol. Mati berarti sudah tidak ada apa-apanya lagi. Itulah konsep dari kematian yang biasa kita pegang, sehingga kita merasa takut. Kita merasa mati adalah sesuatu yang harus kita hindari. Lah Bapak Ibu Saudara, kalau memang mati harus kita hindari, kenapa harus meninggalkan Tuhan? Betul nggak? Karena di dalam Tuhan ada hidup. Tapi kita hanya berpikir kalau hidup itu adalah di dunia. Kalau di dunia hidup bisa menikmati banyak hal. Takut berkomitmen pada Tuhan Yesus karena harus menyangkal diri. Padahal dia nggak tahu menyangkal diri berarti apa? Mendatangkan berkat Tuhan. Betul nggak? Tetapi orang-orang nggak mau. Orang Kristen banyak yang nggak mau. Waduh, aku nggak mau komitmen sama Tuhan Kristus lah. Kalau komitmen sama Kristus berarti aku di dunia ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Dia nggak pernah berpikir hidup bagi Kristus ini nggak boleh berarti untuk keselamatan saya, melindungi saya, menjauhkan saya dari kesulitan. Dia nggak berpikir, dia hanya berpikir nggak bolehnya. Dia nggak berpikir di balik yang tidak boleh itu ada berkat Tuhan yang besar. Lalu kalau mati adalah keuntungan, ya, bagaimana kita bisa memahami mati dalam arti nol, Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa bawa rumah yang udah kita kumpulin, nggak bisa bawa mobil yang udah kita beli, nggak bisa bawa deposito yang udah kita masukkan ke bank, semuanya nggak bisa kita tinggalin, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu sifatnya sementara. Kalau kita tahu itu sementara, buat apa kita kejar mati-matian, kita rangkul erat-erat dan tidak mau kita lepas? Mengapa kita mau mendukakan hidup kita dengan keadaan yang sebenarnya tidak abadi? Berarti kita mikirnya kurang panjang. Paulus mengerti persis, ya, bahwa hidup berarti aku berusaha bekerja sekian tenaga untuk membuat Tuhan senang. Nanti aku mati, aku dapat upah. Makanya dia sebut bahwa mati itu adalah keuntungan. Mati bagi orang Kristen adalah waktunya untuk panen, Bapak Ibu Saudara. Mati bagi Paulus adalah waktunya untuk mendapatkan upah. Itu sebabnya dia katakan mati bagiku adalah keuntungan. Satu, karena aku bisa tinggal sama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa enaknya tinggal bersama dengan Kristus? Apa enaknya tinggal bersama dengan Tuhan? Banyak dari kita suka hidup yang damai enggak? Suka enggak? Yang sejuk senang? Tempat yang sejuk, ya kan? Tempat yang tenang, suka ya? Siapa yang enggak suka? Nah, ini yang orang tua ini kok, ayo pergi ke Kopeng, enak, udaranya segar, tidak ada polusi, ya kan? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hidup kita itu mau mencari kedamaian kok, ya kan? Mau cari yang damai, kita tidak suka konflik. Konflik itu menguras energi positif kita, mengubah energi positif menjadi negatif. Kita suka yang damai. Nah, Tuhan janjikan itu. Tuhan janjikan bahwa
di surga nanti bersama dengan aku, di situ tidak ada air mata, berarti no konflik di sana. Tidak ada kuburan, berarti tidak ada kematian. Kalau kita mau menghindari mati, berarti harus ikut Tuhan selama hidup. Amin. Karena ikut Tuhan tidak ada kematian. Dunia mengatakan mati itu nol. Betul, nol yang kita bawa. Tetapi di dalam Wahyu, ya, di dalam Wahyu pasal berapa ini? Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13. Di situ dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan, ya, dia sudah berhenti dari jerih lelahnya. Berarti dia sudah cukup bekerja. Dan semua perbuatannya akan mengikuti dia. Artinya apa? Apa yang dia kerjakan di dunia ini akan mengikuti dia. Lalu Yesus juga pernah berkata kepada Petrus, ya, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan lepas di surga. Bukan bicara tentang harta loh Bapak Ibu Saudara. Maksud Tuhan Yesus adalah jika engkau mengikat Kristus di dalam hidupmu selama di dunia, maka Kristus terikat bersama dengan engkau di surga. Kalau engkau melepaskan Kristus di dunia, maka Kristus terlepas bagi engkau di surga. Kalau Kristus terlepas di surga, habislah kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa habis? Karena itu tempat tinggalnya dia. Betul nggak? Ya diusirlah kita. Sos mana? Gitu kan? Nggak level kata Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus mengerti persis konsep ini. Mati adalah keuntungan, artinya waktunya aku panen. Waktunya aku mendapatkan upah dari Tuhan. Upahku adalah hidup yang kekal. Upahku adalah tidak mati selamanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan hal apa yang membuat Bapak Ibu Saudara merasa tawar pada Tuhan. Hal apa yang membuat engkau merasa terhadap Tuhan itu biasa-biasa aja. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jika itu masalahnya, Bapak Ibu Saudara harus berdoa. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam hidupku. Aku mau lihat kuasa-Mu. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan, aku mau bertemu dengan Tuhan, nyatakan diri-Mu dalam hidupku. Tuhan, aku mau mengalami Engkau di dalam pengalaman hidupku. Nyatakan kehadiran-Mu setiap saat di dalam perjalanan yang aku tempuh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita terlalu banyak berkata-kata kepada Tuhan, tetapi tidak membiarkan Tuhan berkata-kata kepada kita ketika masalah datang. Kita selalu berkata, Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Lalu kita bilang, Tuhan tidak sayang sama saya, Tuhan tidak ada. Bapak Ibu Saudara, kapan Tuhan akan bicara pada kita? Itu sebabnya kenapa perlu bagi orang Kristen duduk diam, merenungkan hidupnya, merenungkan kejadian yang dia alami, dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Membiarkan Tuhan berbicara kepada dia secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya selalu pingin dalam hidup saya itu ada waktu di mana saya tenang, ada waktu di mana saya tidak mau diganggu oleh apapun urusan dunia ini. Saya hanya mau duduk diam, tenang, dan tidak ingin melakukan apa-apa. Saya hanya ingin berpikir bagaimana Tuhan sudah bekerja dari satu peristiwa ke satu peristiwa, menyatakan dirinya, dan yang tidak saya notice, ya, tidak saya sadari, tapi Tuhan ada. Nah waktu tenang itulah saya baru menyadari, rupanya waktu itu saya merasa saya sendiri. Saya merasa orang meninggalkan saya, tetapi ternyata tidak. Ternyata Tuhan ada bersama dengan saya. Ketika saya sedih, ketika saya dikecewakan oleh seseorang, saya merasa saya ditinggalkan oleh dunia ini dan dunia saya rontok, roboh, runtuh. Saya berpikir Tuhan tidak peduli pada saya.
Tetapi begitu saya duduk diam merenungkan peristiwa yang sudah lewat, saya menemukan di dalam peristiwa itu begitu banyak mukjizat terjadi di dalam hidup saya, dan saya tidak notice, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang Kristen yang gusak-gusuk dengan persoalan. Begitu masalah datang, panik, pikirannya macam-macam. Ingat, begitu masalah datang, kita orang Kristen akan duduk diam dan berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan mau mengajar saya tentang apa lewat peristiwa ini? Apa yang harus saya lakukan supaya saya boleh menginspirasi Tuhan lewat peristiwa yang saya alami? Itu hidup bagi Kristus. Tuhan, aku tidak takut mati, aku tidak takut bangkrut, aku tidak takut bahwa hidupku susah. Karena toh apapun yang kumiliki di dalam dunia ini, suatu hari nol. Tidak ada yang kubawa. Tetapi kalau aku hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, ketika aku mati, buatku adalah untung. Karena apa? Karena aku menghasilkan upah dari Engkau. Tinggal bersama dengan Tuhan. Mimpiku yang paling besar. Saat yang paling dinantikan adalah aku tidak perlu lagi menderita. Bapak Ibu Saudara, pernah mendantikan waktu tidak menderita? Berarti kita harus lewat satu pintu. Satu pintu yang disebut dengan nol. Tapi kita takut tuh? Takut nggak? Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini jangan takut, amin. Mulai hari ini tidak takut, amin. Karena bagi kita, mati adalah keuntungan. Kita dapat upah dari Tuhan. Tapi selama kita hidup, ayo jemaat GMI Jire, ayo jemaat yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, yang mengikuti ibadah ini. Kita hidup bagi Kristus. Dalam segala perkara kita mau katakan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan hidupku akan memberikan buah bagi kemuliaan Tuhan. Hidupku boleh menjadi inspirasi bagi orang lain untuk percaya bahwa Tuhan penuh kuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Hari ini, mari kita menundukkan kepala kita. Kalau hari ini kita mulai kecewa pada Tuhan, hari ini kita mempertanyakan keadaan kita kepada Tuhan, mari kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan mau saya lakukan apa lewat peristiwa ini. Jangan biarkan saya kecewa terus. Jangan biarkan saya bertanya terus. Tapi tolong saya supaya saya melakukan sesuatu. Karena saya tahu ya Tuhan, jika kami tetap hidup di dalam dunia ini, artinya kami harus memberikan buah bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kekasih-kekasih Tuhan. Di doa kita masing-masing pribadi, kita berbicara kepada Tuhan. Hidup bagi Kristus berarti mencintai Tuhan. Menjadikan Dia satu-satunya di dalam hidup kita. Menjadikan Dia fokus di dalam setiap keputusan kita. Menjadikan Dia alasan di dalam setiap tindakan kita. Kita tidak boleh berhenti di dalam iman kita. Karena kita tahu berjalan bersama dengan Yesus, endingnya adalah keuntungan. Biarlah jemaat GMI Jire, kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh di dalam iman, orang-orang yang berdiri tegak walaupun ada badai kehidupan, orang yang tidak pernah kecewa pada Tuhan walaupun masalah datang. Kita adalah orang-orang Kristen yang menginspirasi lewat ketegaran kita, lewat kesetiaan kita.
lewat keteguhan hati kita. Biarlah orang melihat Tuhan lewat melihat Tuhan di dalam air mata kita. Orang lain bisa melihat Tuhan dari tawa kita. Orang melihat Tuhan lewat langkah kita yang pasti, kepala kita yang tegak di dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita bukan orang-orang yang menyerah, kita orang-orang yang kuat, orang yang tidak pernah mundur, tetapi terus maju, karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah berdusta. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, jadikan lirik lagu ini sebagai ucapan kita, cakap-cakap kita kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ini komitmen kita. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari kita berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami ingin Engkau mendapati kami setia ya Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, ini kami umat-Mu berdiri pada saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu perjalanan hidup kami tidak mudah. Kami tahu kami melewati jalan yang berliku-liku. Kadang kami jatuh, tersandung dan terluka. Kadang-kadang orang yang berjalan bersama dengan kami menyenggol kami dan kami terluka. Dan kami keluar dari jalur yang harus kami tempuh. Tuhan, Engkau ingatkan kami pada hari ini bahwa kami harus kembali pada jalan yang harus kami jalani. Kami harus terus straight pada jalan yang harus kami tempuh. Sekalipun kami kadang-kadang menjadi lebih lambat, Tuhan ingatkan kami, tidak apa-apa. Kadang kami mundur, Tuhan ingatkan kami, tidak apa-apa. Asalkan kami mau bangun
mau maju dan berjalan kembali. Tolong kami ya Bapa. Biarlah kami mau berkata-kata kepada Tuhan seperti yang Paulus katakan. Hidup bagiku adalah Kristus. Bekerja memberikan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dan mati bagi kami adalah keuntungan, karena kami akan menerima upah kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Berkati kami, semua jemaat yang ada di dalam ruangan ini, semua jemaat yang mengikuti ibadah streaming ini ya Tuhan. Boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kami, tidak pernah menyerah di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang Kristen yang militan, orang-orang Kristen yang setia, yang kuat, yang tangguh, yang inspirasi dunia ya Tuhan. Ini doa, ini kerinduan kami. Bapa tolong kami, Roh Kudus kuatkan kami. Di dalam nama Yesus yang menyelamatkan kami, yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mau tutup firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Henry. Silakan duduk. Mari kita sama-sama saksikan Jireh News kita pada hari ini sebelum saya memberikan beberapa pengumuman. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GMI Jire. Hari ini tanggal 24 September 2023. Kami juga menyambut setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Anda dapat subscribe channel YouTube GMI Jire. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GMI Jire. Hari ini tanggal 24 September 2023. Kami ya, PowerPoint-nya saja. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan warta kita hari ini, kita sama-sama perhatikan. Nah, saudara, kami mengucapkan selamat datang pada hari ini pada setiap jemaat yang hadir, baik yang ada di tempat ini dan juga nanti yang melihat tayangan ini secara live streaming ibadah ini karena berhalangan atau sakit. Nah, kami juga mengucapkan selamat datang kepada saudara Andrew ya, adik dari Adrian, bisa berdiri. Ya. Ya. Selamat datang kepada Andrew. Ya, kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap bisa bergabung bersama dengan GMI Jire bersama dengan Adrian ya. Ya. Selamat datang dan ibadah ini selalu diadakan secara onsite dan kita menyiarkannya secara live streaming. Dan saudara, Anda bisa subscribe channel YouTube GMI Jire untuk bisa mendapatkan informasi ketika beberapa kegiatan GMI Jire dilakukan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang kita tidak boleh lupa adalah GMI Jire terus melakukan amanat agung, memuridkan jemaatnya supaya jemaatnya bertumbuh untuk bisa memuridkan orang yang lain. Saudara, kita mempunyai lingkungan untuk kita bertumbuh melalui kelompok sel yang ada. Baik itu kelompok sel yang ada di MWF, PRMI, P3MI maupun Komsel Anak. Dan kemarin minggu lalu kita sudah memulai dengan Komsel Kaum Pria. Ya. Dan oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita doakan supaya Komsel ini terus bertumbuh dan kita bisa merindukan melihat Komsel ini bisa bercabang, bisa bertambah, bisa terus bertambah. Komsel pria yang satu bisa jadi dua, MWF bisa jadi dua, bisa jadi tiga, saudara ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama ambil bagian di dalamnya. Kalau saudara belum ada lingkungan untuk bertumbuh, ambil bagian di dalamnya.
Bertumbuhlah, karena kita tidak bisa hanya bertumbuh hanya dengan mengikuti ibadah. Kita harus ada di komunitas, baru kita bisa diminta pertanggungan jawab atas iman kita. Oleh karena itu, joinlah di dalam komsel yang ada. Nah saudara, berikutnya yang saya ingin kita sama-sama perhatikan adalah renovasi GMI Jire, saudara. Jadi kalau saudara melihat nanti seusai ibadah, saudara bisa melihat bahwa kita sedang mengerjakan ruang Evata, dan inilah beberapa foto ruang Evata yang sedang dikerjakan. Dan mari saudara, kita ambil bagian di dalamnya. Kita akan meninggikan tempat ini, dan untuk itu kita harus pindah sementara ke tempat yang baru di ruang Evata. Namun ruang Evata perlu kita perbaiki untuk lebih baik dalam beribadah. Oleh karena itu saudara, butuh dukungan Anda sebagai jemaat Tuhan, khususnya dalam persembahan kita. Untuk secara dana, doa, saudara bisa dukung itu saudara. Oleh karena itu saya mendorong kita semua ambil bagian di dalamnya. Dan renovasi ini bisa berjalan dengan baik, itu bisa terjadi kalau kita semua ambil bagian di dalamnya. Dan saudara bisa mendukung melalui doa, dan khususnya melalui persembahan yang dapat saudara berikan melalui transfer ke BCA gereja yang ada di layar saudara. Saudara bisa dukung itu. Dan saya mendorong terus saudara, gereja ini milik kita sama-sama, gereja milik Tuhan. Kita mau ambil bagian di dalamnya, mendukung supaya kita bisa menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah mendukung renovasi selama ini dengan persembahannya, dengan dukungan doa, tenaga, waktu yang tidak sedikit. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saudara, informasi berikutnya adalah Prayer and Worship Night atau MPD akan diadakan pada Kamis ini tanggal 28 September 2023 di pukul 6 di ruang playgroup Gedung Elohim. Saudara, ambil bagian di dalamnya, berkontribusilah di dalam doa, karena doa-doamu berarti saudara. Dan kita akan lihat ketika kita setia berdoa, maka kita akan lihat pekerjaan Tuhan bisa mengalami terobosan. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat kita yang berulang tahun, Bapak Arif dan Ibu Mary, ya. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan damai sukacita kepada beliau berdua, begitu ya. Nah, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dan saudara bisa memberikan persembahan hari ini melalui scan QR code ataupun melalui amplop persembahan ataupun melalui transfer ke rekening BCA yang ada di layar saudara. Bisa lihat di situ, dan saudara bisa pakai amplop memasukkannya di dalam kotak persembahan. Dan terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara-saudari berikan hari ini. Mari kita akan menutup ibadah kita sama-sama berdiri, kita tutup ibadah kita di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami tidak akan ada sampai hari ini kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan beberapa pokok doa kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan Yesus berkati supaya Indonesia bisa mengalami kebangunan, bukan hanya dalam masalah iman mereka, tapi kami ingin juga melihat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, yang lebih beradab, dan rakyatnya bisa lebih pintar, lebih cerdas ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati pemerintahan Indonesia. Berikan keberanian bagi mereka untuk menghancurkan yang salah dan menegakkan yang benar. Kami juga berdoa untuk pemilu tahun depan. Tuhan, kami tidak lama lagi akan melakukan pemilu di bulan Januari, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong supaya pemilu ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan pemimpin yang akan kami pilih. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat. Siapa yang akan kami pilih yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mengingat ya Tuhan untuk Ibu Amui. Kami berdoa juga untuk Pak Homan. Kami juga berdoa untuk Pak Budi yang kurang sehat. Kami percaya Tuhan bekerja memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan bisa angkat sakit penyakit mereka jikalau Tuhan mau. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Juga bayi Rika kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Jikalau saat ini mereka masih
berobat, biarlah Tuhan Kau memberkati ya Tuhan. Cukupkan apa yang mereka butuhkan. Demikian juga kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, untuk setiap pekerjaan, usaha daripada jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kekuatan. Dalam pekerjaan pun kami memberi buah. Kami menghasilkan buah-buah iman yang kelihatan di tempat kerja kami, di tempat usaha kami, di studi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan hidup kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan berjalanlah bersama dengan kami. Karena kami tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami. Karena kami tahu hanya bersama dengan Tuhan kami boleh lakukan banyak hal. Hanya ada dengan Tuhan kami boleh mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang kami persembahkan bagi Kristus. Dan kami berdoa Tuhan 1 minggu ke depan menjadi kesempatan bagi kami untuk hidup bagi Kristus dan menghidupi hidup kami seperti Kristus hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan persembahkanlah hidupmu untuk Kristus, dan hiduplah bagi Kristus. Selama engkau hidup, hidupmu memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera, kasih sayang Allah Bapa, karunia dari Kristus Yesus, serta penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus memberkati engkau, menyertai kehidupanmu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat duduk dan ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.